Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit agar hidupmu tak sulit dan hatimu tak julid. Oke teman-teman, kita jalan-jalan, jelong-jelong, belajar melalui YouTube sebagai Alkitab panduan ilmiah, belajar keilmuan, program spiritual. Kita buka ya. Di sini udah saya ada rekomendasikan di sini ya, Pondok Hipnotis Indonesia ya. Terus oh iya teman-teman, ini ada Ilmu Hikmah Sesepuh Banten ya. Ini Ki Ageng Cakabaruna, dia alumni dari Kesepuhan Banten, dia guru besar dari Kumbang Seliwangi. Nah, kalian boleh lihat-lihat, konsultasi sama dia, bertanya pun boleh ya. Beliau ini sudah menjadi guru besar dari sebuah padepokan ya. Nah, video ini masih sedikit karena saya juga baru mengarahkan dia untuk berani pede membuat konten ya gitu. Nah, dibuka boleh diklik nanti ya. Tapi di sini saya tidak membahas tentang Ki Ageng. Kita cari ilmu yang sudah direkomendasikan oleh saya seperti Padepokan Haji Saka, Ki Cakasoma, ada Ma'rifat Muhammad ya gitu. Kita belajar dari para master-master gendam atau master-master hipno ya, biar cerdas. Kita belajar bareng-bareng kawan ya. Kita ambil baiknya, buruknya jangan diambil ya. Kita ambil jalan tengah. Tuh, gimana kurang enak saya. Kita belajar bareng-bareng. Saya akan terjemahkan pemikiran-pemikiran para master gendam ini. Pertama saya akan buka dari Pondok Hipnotis Indonesia. Ya teman-teman, ini saya udah ambil jalur tengah ya. Kalau dari jalur pertama kepanjangan, nanti kalian nonton. Kita ambil dari jalur tengah aja sini, biar saya bisa menerjemahkan apa yang dia maksud master hipnotis ini dan tujuannya, teori keterangannya bagaimana dia mengajarkan kepada para muridnya atau praktisinya ya, sebagai master hipno atau sebagai master gendam. Nah, di sini judulnya kan cara cepat menguasai ilmu gendam, hipno, magnetis, dan telepati. Oke, kita buka dari jalur tengah sini. Kalau dari awal sini kepanjangan saya menerjemahkannya. Ya, ilmu nggak perlu banyak-banyak, sedikit, yang penting mantap, paham. Oke, Bismillah ya. Yang kurang jelas suara saya pakai handset. Kita baca bareng-bareng, kita simak bareng-bareng. Nah, Bismillah. Kalian ulang-ulang prakteknya di rumah, kalian asah ilmunya. Makanya banyak yang sudah saya ajarkan dan mahir karena mereka itu termasuk orang yang kuat mentalnya. Mereka paham bahwa apapun yang diajarkan tidak hanya sebatas teori di pikiran saja, namun mereka paham bahwa itu harus dipraktekkan karena yang dipelajari ini adalah ilmu praktis ya, atau ilmu praktisi. Jadi harus sering-sering praktek. Ketika kalian mengalami kegagalan satu kali, itu biasa teman ya, itu sangat biasa. Artinya kalian harus mencoba lagi dan mencoba lagi. Oke, dari sini kita ambil kata beliau, makna dari master hipnotis ini. Dia mengatakan belajar sama dia itu bukan hanya sekedar teori, karena teori dan praktek itu tidak sama. Teori mudah ditangkap, tapi ketika praktek mungkin akan mendapatkan kegagalan. Tapi itu hal biasa dalam belajar, terus coba dan coba lagi. Nah, seperti itu maksud dia. Kita lanjut lagi. Ketika kalian melihat saya mahir menghipnotis menggendam orang di jalan, apakah kalian tidak tahu bahwa beberapa tahun yang silam ketika saya memulai untuk belajar hal seperti ini, saya pribadi pun pernah mengalami kegagalan. Tapi bedanya ketika saya tahu bahwa satu gagal, saya tidak menyalahkan guru yang mengajari saya. Nah, master ini ternyata pernah mengalami kegagalan demi kegagalan di saat dia mempelajari, mencoba suatu keilmuan yang dipelajari oleh gurunya ya, tanpa ada unsur menyalahkan gurunya. Paham sampai sini teman-teman ya? Dia berhasil menjadi master hipnotis
dan dia juga sering mengalami kegagalan demi kegagalan, tetapi dia tidak ada sedikit pun menyalahkan gurunya. Kita lanjut lagi. Siapapun yang pernah mengajari saya, tetapi saya mengintrospeksi diri saya sendiri, apa yang kurang dengan diri saya. Nah, dia mengintrospeksi dirinya. Terjadinya kegagalan yang diajarkan ilmu oleh gurunya, tidak harus dia menyalahkan gurunya. Malah dia menyalahkan dirinya sendiri, dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, ini master hipno loh, guru hipno atau guru gendam. Ya, gitu. Ini bukan saya mengatakan dia. Makanya rata-rata orang berhasil itu karena akhlak dan pikiran yang baik. Tidak ada unsur penghinaan, menjatuhkan guru. Makanya Allah redho, Allah buat dia berhasil dalam cita-citanya. Pasti, karena apa? Kesimpulan saya waktu itu sangat mudah ketika masih muda. Guru saya bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya gagal. Berarti ilmu ini work atau berjalan. Yang salah berarti ada di diri saya. Makanya Tuh, ya kan? Dia malah menyalahkan dirinya, bukan gurunya. Kegagalan yang dia alami melalui pengalaman pembelajaran dia tidak ada. Dia mengatakan menyalahkan gurunya, justru dia mengintrospeksi, memperbanyak kesalahan pada dirinya. Karena guru bisa, masa murid gak bisa? Itu pemikiran pembelajar praktisi yang baik. Ya, kita lanjut. sejak saat itu saya memutuskan untuk terus giat belajar, membaca, menonton video, berlatih dan seterusnya. Hingga saya menemukan banyak teknik yang saya kembangkan sendiri. Saya menemukan cara-cara sendiri. Dan ketika saya sudah menemukan cara sendiri, justru pengembangan saya demikian dahsyat dan luar biasa. Saya menjadi sangat expert, saya sangat ahli di bidang ini. Karena kuncinya adalah saya menjadi diri saya sendiri. Saya menggunakan kemampuan sesuai dengan apa yang sudah saya punya, yaitu karakter unik yang ada di diri saya. Jadi ketika teman-teman yang sudah saya ajarkan, gunakanlah sesuai karakter kalian masing-masing. Ya, jangan mencontoh karakter saya, karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kelebihan masing-masing, dan juga otomatis mempunyai kekurangan masing-masing. Gunakan potensi kalian sendiri, gunakan kemampuan yang unik yang diberikan Tuhan kepada kalian. Saya yakin insya Allah dengan sangat mudah kalian menguasai. Jadi kuncinya di sini, kalian satu, tetap tekun belajar, dan belajar. Yang kedua, berlatih, praktek dan praktek. Yang ketiga, ketika kalian sudah paham, ajarkan kepada orang lain. Ya, ajarkan kepada orang lain. Itu salah satu cara cepat kalian bisa menjadi expert atau menjadi ahli. Atau zaman sekarang orang bilang ahlinya ahli. Demikian video singkat saya. Nah, jelas kan? Ternyata semua sama kan? Wejangan saya tidak beredakan dengan Master Hipno Indonesia ini. Ya, gitu. Jadilah pembelajar yang baik tanpa harus menjelekkan dirinya, tapi perbanyaklah introspeksi. Ya, introspeksi pada diri sendiri. Kenapa guru bisa saya nggak bisa? Nah, itu pembelajar yang baik. Kalau sudah bisa, maka ciptakanlah karakter sendiri. Itu maksud orang ini begitu. Maksud si master ini seperti itu teman-teman para sedulur ya. Gitu, sehingga dengan kalian sering berlatih, sering melakukan praktek, ya kan, walaupun akan mendapatkan kegagalan, terus dicoba lagi, gagal lagi, dicoba lagi terus. Nah, nanti kalian akan menemukan tuh yang namanya keberhasilan. Dari keberhasilan tersebut kalian akan menemukan tuh kriteria karakter kalian. Ya, gitu. Kalian bisa mengembangkan potensi keilmuan yang dipelajari dari guru kalian ya, dengan kriteria pribadi kalian tanpa harus mengikuti karakter guru. Gitu. Seperti itu teman. Kita buka lagi kayak masih bisa lah, kita dengerin lagi ya. Tanggung ya, biar kita persamakan. Di sini juga sudah saya rekomendasikan Padepokan
Aji Saka ini ya. Ya, kita buka ya Padepokan Aji Saka. Oke teman-teman, sekarang kita buka ya akun channel Aji Saka, Gendam Aji Saka, dengan judul Rahasia Menguasai Ilmu Gendam ya. Gitu. Kita buka. Mohon kunyuwun Mbah, mau belajar ya. Teman-teman nih, saya mau belajar sama Mbah Haji Saka. Oke, Pak sedulur, kita buka ya. Kita sekarang mampir belajar di Alkitab Mbah YouTube dengan akun Padepokan Aji Saka dengan judul Rahasia Menguasai Ilmu Gendam Aji Saka. Yuk kita belajar bareng-bareng lagi sama Mbah Haji Saka. Klonyun Mbah, mau minta wejangannya ya Mbah. Mudah-mudahan dari Mbah Haji Saka saya Al Fakir mendapatkan ilmu ya. Dan teman-temannya juga lagi belajar menonton channel Pusat Kebatinan, mendapatkan pencerahan dari Mbah Haji Saka. Klonyun ya Mbah. Bismillah teman-teman ya. Kita belajar sama Mbah Haji Saka. Mungkinkah Mbah Haji Saka ini dapat memberikan pencerahan buat kita. Semoga memberikan edukasi dan motivasi, semangat untuk para channel Pusat Kebatinan yang terus belajar dalam bidang ilmu apapun ya. Ilmu apapun. Ya, bismillah. Buka. Bismillah ya Mbak, klonyun ya. Sudah cukup mewakili. Kali ini saya mau membicarakan tentang sebab-sebab kenapa seseorang kesulitan menguasai ilmu gendam yang diajarkan. Wah, pas banget nih teman-teman nih. Mbah Haji Saka ingin memberitahu kenapa sebab-sebab gagal belajar ilmu gendam yang sudah diajarkan. Pas banget nih Mbah. Saya juga lagi ingin tahu nih ya, kenapa gitu kok pada bukan pada ya, kalau pada itu berarti semua diantaranya lah Mbah kesulitan dalam menguasai ilmu gendam Mbah. Mungkin Mbah bisa memberikan wejangan untuk saya ya dan teman-teman yang lain. Yo simak lagi. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa ilmu gendam adalah ilmu metafisika. Ilmu metafisika bisa bekerja dengan baik ketika seseorang mampu menghentikan pikiran logikanya. Nah, jelas kan? Saya bilang apa? Ilmu gendam adalah ilmu metafisika ya, yang membunuh akal logik pada si target. Nah, bener kan? Kita buka lagi. Logiknya harus dihentikan. Logiknya harus dihentikan. Ya, bagaimana Anda bisa lancar dalam bermain hiburan, hipno maupun gendam kalau Anda masih berlogik dalam berakal pikir? Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau logik terus bicara, maka magic gak pernah ada. Kalau logik Anda selalu bicara yang lebih diutamakan, maka magicnya tidak pernah ada. Oke, lanjut lagi. Jadi pahami bahwa gendam itu ilmu metafisika yang tak memerlukan pemikiran-pemikiran yang rumit, yang rasional. Memang teori-teori yang dijabarkan rasional, masuk akal. Tapi ketika praktek, yang terjadi itu di luar nalar kita. Dalam hitungan detik, orang dapat kita kuasai. Artinya begini kata si Mbah. Memang teorinya itu mudah untuk dipahami saat mendengarkan wejangan guru, rasional. Tapi ketika prakteknya itu ya belum tentu berhasil. Walaupun gendam itu sangat mudah sebenarnya bagi yang sudah paham atau setidaknya mengerti dunia metafisik. Kita lanjut kembali. Dalam permainan ada 35% orang yang bisa dibuat main-main. Jadi konsepnya
permainan efektif pada 35% orang. Kemudian penyembuhan bisa 85%. Maksudnya terus bela diri 90%. Kenapa nggak 100%? Karena kalau 100% berarti jadi Tuhan. Tuh, Mbah aja bilang kalau 100%, apalagi bim salabim, itu sama aja antum itu jadi Tuhan. Di mana-mana ilmu itu butuh pembelajaran, butuh murojaah, butuh deres. Ya, kalau bim salabim abrakadabra langsung bisa, itu sama aja ente jadi Tuhan. Tuh, Mbah Haji Saka aja mengatakan seperti itu teman-teman. Ya, tapi mohon maaf Mbah Haji Saka, saya kalau nyuwun ya, saya lengkap dikit ya, dikit demi sedikit karena takut kepanjangan ini. Ya, takut bete yang nontonnya karena durasinya takut kelamaan. Saya ambil jalur ini aja Mbak ya. Yang bersangkutan, dalam hal ini saya, kalau di Haji Saka. Jadi terlalu banyak berpikir ruwet, benar salah. Ini kan nanti saya melakukan ini benar nggak ya, salah atau enggak ya. Jadi nggak ada ruangan-ruangan seperti itu. Jadi yakin, langsung lakukan. Oh, gendam itu yakin langsung lakukan tanpa berpikir panjang teman-teman. Makanya kata hipnotis Indonesia, mesti mental yang kuat. Mental yang kuat, keyakinan yang mantap. Sama kan? Gitu. Kalau Mbah Haji Saka bilangnya jangan berpikir panjang, langsung eksekusi. Jadi dasar-dasar dari keyakinan itu kan sudah dibentuk, sudah dijabarkan dalam konsep ilmu itu sendiri. Kegagalan pemula itu biasanya dia langsung berpikir harus bisa langsung seperti gurunya, bisa langsung hebat, bisa langsung profesional. Ya bisa seperti itu. Nah, iya bener Mbah Haji Saka. Ya. Nah, itu salah satu kenapa bisa gagal gendam. Jangan pernah berpikir langsung bisa seperti guru. Ya, semua ada proses. Gitu. Allah aja menciptakan manusia pakai proses melahirkan dari seorang ibu. Itu Tuhan. Apalagi kita manusia, cuma media sarana Tuhan. Gitu. Semua pada proses. Ya, itu. Dan itu berlaku di semua bidang keilmuan. Nggak ada orang belajar langsung tiba-tiba pintar melebihi gurunya, sama aja nggak mungkin. Nah, gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Orang tiba-tiba pinter langsung melebihi gurunya. Salah nggak selama ini saya bicara? Ini kita belajar langsung loh ke para master yang memang buat saya ini rekomendasi. Ya, gitu. Kita lanjut lagi. Ya oleh karena belum tahu apa, maka apa yang diajarkan guru ikuti saja. Bukan membuat ide-ide sendiri, bukan membuat pemikiran di luar yang diajarkan. Nah, paham kan tuh? Jangan membuat ide sendiri. Ini buat ide Mbah Haji Saka yang ada menjatuhkan, menjelekkan gurunya sendiri. Ya, aduh. Kita simak lagi. Satu contoh sederhana, ketika seseorang mau belajar membaca dan menulis, maka yang diajarkan oleh guru itu pasti yang mudah dulu. Menghafal huruf A, B, C, dan seterusnya. Bukan tiba-tiba diberi bacaan, ya nggak bakal bisa. Nah kadang terlalu tergesa-gesa orang pembelajar baru itu terlalu tergesa-gesa. Ingat, tergesa-gesa adalah syarat pula untuk terjadinya gagal. Ya, satu, pengen langsung kayak guru. Kedua, banyak mikir, kurang yakin. Dan yang keempat,
tergesa-gesa. Ya, mungkin kalau dari saya nih kalian tuh nggak percaya karena saya penipu. Ya, makanya saya ngajak belajar bareng-bareng. Ya, kita belajar bareng-bareng sama master-master yang memang saya dengar sangat rekomendasi keilmuannya. Kulo nyuwun, Mbah. Minta wejangan lagi, Mbah. Padahal kalau dalam Maji Saka itu diajarkan yang termudah dulu. Yang termudah dulu. Kalau yang termudah ini sudah bisa, sudah paham, sudah bisa, sudah berulang kali melakukan, maka hal yang sulit, yang rumit di dalam ilmu gendam itu juga mudah akhirnya. Nah, sama kan? Saya juga mengajarkan seperti itu, Mbah. Mengajarkan yang mudah dulu. Ya, pengobatan dulu, hipnoterapi diri sendiri kepada keluarga. Tapi kebanyakan orang-orang ini langsung pengen seperti gurunya, bahkan langsung pengen gendam jalanan. Ya, ini yang dianggap mau seperti Tuhan. Ya, kalau begitu nggak ada proses dong, yang namanya pembelajaran itu nggak ada, pendalaman itu nggak ada. Nah, tolonglah berpikir jernih para sedulurku, agar kalian tuh berhasil. Karena keberhasilan itu dari pemikiran yang positif, ya, dari hati yang bersih. Tapi kalau tiba-tiba langsung yang susah yang dikerjakan, nggak bakal bisa. Sama seperti ilustrasi orang belajar membaca tadi. Kamu harus menghafal A, B, C, dan seterusnya. Oh, nggak bisa begitu, Pak Guru. Saya harus langsung diajari membaca. Jadi saya mau membaca buku yang tebal-tebal langsung. Jadi sampai kapanpun kalau pikiran seperti itu dipertahankan, nggak bakal berhasil menguasai ilmu apapun. Tuh, ilmu apapun gak akan berhasil dikuasai, kata Mbah Haji Saka. Walaupun ini temanya gendam, tapi kita klarifikasi untuk ilmu apapun, ya, sebagai dasar tonggak menuju suatu pembelajaran ilmu apapun, spirit apapun yang dipelajari. Kalau pengen langsung seperti gurunya tergesa-gesa, ya, tidak melakukan hal dari yang kecil dulu, maka mustahil hal yang besar itu bisa terwujud. Begitu maksud Mbah Haji Saka. Lanjut. Bukan hanya gendam, tapi ilmu lain juga sama. Seperti halnya orang belajar hipnosis modern. Itu nggak ada yang tiba-tiba ikut workshop baca bukunya langsung pinter, nggak ada. Kalau ada itu bahasa promosi, kalau realnya nggak seperti itu. Nah, bener gak? Kalau ada itu bahasa promosi. Tapi promosi yang dilakukan Mbah Haji Saka maupun Pusat Kebatinan maupun channel-channel yang lain, ya, itu benar adanya. Ilmunya benar, bukan settingan. Promosinya benar. Dan ketika mengambil suatu program, tapi ingat, ketika si praktisi karena masih belajar, masih awam, pasti di situ ada pendalaman. Nah, disitulah ada murojaah, ada deres. Makanya kita butuh takjim sama guru, cinta sama guru, bertanya sama guru dengan akhlak, tabiat, bahasa yang baik. Maka akan dibimbing. Begitu sedulur, maksud dari Mbah ini sama dengan apa yang saya berikan pada sedulur. Tidak ada beda. Ya, karena semua guru itu ingin muridnya jadi yang terbaik. Gitu. Adapun promosi seperti saya melakukan konten dengan cara instan, ya, Mbah Haji Saka dengan cara instan, dan channel-channel lain dengan cara instan, itu benar, promonya bukan nipu, itu bukan settingan. Karena kami sudah mahir. Dan kalian pun akan bisa mahir seperti kami kalau kalian memenuhi syarat apa yang para master-master bilang ini. Mau lanjut gak? Coba sekali lagi ya, kita lanjut. Ya, kayaknya segitu aja deh. Sudah terlalu panjang. Segini saya rasa juga teman-teman sudah mendapatkan kesimpulan ya. Sudah mendapatkan kesimpulan bagaimana kunci keberhasilan dalam belajar ilmu. Saya rasa yang belajar bukan anak SD,
bukan pula anak SMA ya. Tapi di sini banyak sekali pembelajar yang sudah pada dewasa, yang sudah berumah tangga. Bahkan katanya sudah ahli dalam trainer hipnotis ya. Gitu. Kayaknya cukup sampai sini, kita jalan-jelong belajar Alkitab Mbah YouTube. Terima kasih Mbah Haji Saka ya. Ulun nyuwun. Oke teman-teman, sekarang kita beri satu lagi ya, tambahan belajar ke akun Ki Cakra Soma. Mudah-mudahan dari Ki Cakra Soma ini ada ilmu yang kita dapat, satu kalimat, dua kalimat menjadi manfaat buat kita. Yuk kita buka sekarang Ki Cakra Soma. Bismillah. Apa hipnotis atau sugesti yang dipadukan dengan masih dalam 5, masih dalam 4, masih dalam anehnya dalam hitungan ketiga sampai bangun 3. Coba di zoom matanya pasti merah karena dia tertidur. Itu namanya memakai sugesti. Ya, jadi sama ke teknik, ya kan mereka kan seperti itu. Sama ke teknik itu, teknik orang lain. Selama sampai sudah belajar menghipnotis diri sendiri, maka sampai pasti bisa menghipnotis orang lain. Nah, ilmu dari sini kita ambil kutip kata Ki Cakra Soma. Selama kita bisa menghipnotis